Apa itu kekudusan? Dalam Alkitab kekudusan menyangkut dua arti yang serius. Satu, kekudusan berarti terpisah dari hal-hal yang kotor. Kudus berarti terpisah, dikhususkan, diangkat ke bagian lain yang berbeda dengan bagian-bagian yang lain. Dia terpisah dari semua yang kotor. Atau dalam arti lain saya ingin katakan, dia bersifat agung, bersifat keramat, suci, dan berbeda dengan yang lain. Itu kudus dia punya. Contohnya gampang. Ada perjamuan kudus. Kenapa dia disebut perjamuan kudus? Ada banyak perjamuan. Ada banyak pesta. Pesta wisuda, pesta nikah, pesta segala macam. Dia pun nama perjamuan juga. Tapi sampai di perjamuan kudus, dia disebut kudus. Kenapa? Karena dia berbeda dengan itu semua. Dia punya makna khusus di situ. Yang dibangun oleh karena penghayatan iman kepada pengorbanan Tuhan bagi kita. Sehingga kemudian dia disebut kudus. Nikah kudus. Kenapa dia disebut kudus? Karena dia berbeda dengan nikah yang lain. Ada nikah adat, ada nikah pemerintah, ada nikah dinas. Tapi nikah kudus berbeda dengan itu. Kalau nikah adat itu berarti harus melaksanakan semua aturan adat menurut apa yang mereka mau, menurut tuntutan adat mereka. Nikah dinas itu sesuai dengan apa yang harus dijalankan secara kedinasan. Nikah pemerintah itu mereka harus dicatat oleh ini negara. Tapi nikah kudus berbeda dengan itu semua. Mereka harus menyatakan pengakuan mereka di hadapan Tuhan Allah dan jemaatnya. Pak, dia kudus itu maksud bagaimana? Apakah tidak boleh ini itu? Bukan. Pasti ada banyak masalah. Biasa dalam percakapan pernikahan kami tanya, kamu dua ada baik-baik kok? Dia bilang baik-baik apa? Kamu dua yang tahu itu baik-baik. Terus dia bilang ada kurang baik sedikit. Nah, diam-diam kok. Ada waktu khusus ini kasih tahu Tuhan itu tidak baik dorang. Karena kita mau masuk dalam sebuah pernikahan kudus. Kamu mengaku dosa di situ, bereskan itu semua. Baru kemudian kita melangkah dalam pernikahan kudus. Ada yang disebut umat kudus. Ada banyak kelompok masyarakat di mana-mana. Ada umat di mana-mana. Tapi yang disebut dengan umat kudus berbeda dengan yang lain-lain. Dari kelompok-kelompok yang lain. Umat kudus disebut kudus karena mereka merasa orang-orang tertebus. Mereka adalah orang-orang yang satu perasaan, satu hati, satu pengalaman di mana mereka hanya orang berdosa dan kemudian ditebus oleh Tuhan. Itu umat kudus. Itulah kekudusan. Tapi yang kedua, Alkitab ingin menunjukkan kepada kita bahwa kekudusan itu adalah pemberian Tuhan Allah. Allah menjadi subjeknya. Allah yang memberikan itu. Bukan karena manusia. Saya sedikit ingin menekankan di sini. Kekudusan itu karena dari Tuhan. Bukan karena usaha manusia untuk menjadi kudus. Supaya saya ingin mengkritisi, kita ingin mengatakan bahwa bukan orang bertapa supaya kudus, bukan. Bukan orang berpuasa supaya kelihatan lebih kudus, bukan. Bukan orang bersemedi supaya kelihatan lebih kudus, tidak. Beberapa orang yang biasa suka bermeditasi, mereka datang ke saya, mereka bilang begini, Pak Pendeta, saya ini orang sabar Pak Pendeta. Lu sabar begitu? Iya, kok kemana bisa sabar? Saya tiap hari meditasi. Memang saya tiap hari di hutan. Tidak bisa sabar. Coba kalau tiap hari hidup di orang yang tukang bikin jengkel, bisa sabar? Belum tentu. Kekudusan bukan karena kita. Tapi supaya kita terus merasa bahwa kita melekat dengan Tuhan Allah. Dan Tuhan Allah selalu dibutuhkan dalam hidup ini bukan karena perjuangan kita. Bukan karena kita. Kalau tidak kita terlalu merasa pantas untuk dihargai. Materi, no alemán, sí, a mi tu hermano es